kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang jatuhnya suatu kesultanan dan bangkitnya suatu kesultanan. Oke, di sini kita akan memperkenalkan diri. Saya Kaila sebagai moderator. Saya Elisa sebagai pembaca materi. Saya Zahra sebagai pembaca materi. Saya Tiara sebagai pembaca materi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke materi saja. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian dan latar belakang Kesultanan Gua Talo. Kesultanan Gua Talo yang berpusat di wilayah Sulawesi Selatan merupakan salah satu kerajaan maritim terkuat di Nusantara pada abad ke-17. Namun, kejayaannya tidak bertahan lama dan mengalami keruntuhan akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Latar belakang Kesultanan Gua Talo. Gua Talo adalah dua kerajaan terpisah yang sering berkonflik pada tahun 1565. Keduanya bersatu melalui perjanjian Rua Karaeng Sereata atau Dua Raja. Latar belakang Kesultanan Gua Talo. Gua Talo adalah dua kerajaan terpisah yang sering berkonflik. Pada tahun 1565, keduanya bersatu melalui perjanjian Rua Karaeng Sereata atau Dua Raja Satu Rakyat, membentuk Kesultanan Gua Talo. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintah Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669, yang dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan dominasi VOC dalam perdagangan rempah-rempah. Oke, terima kasih kepada Elisa yang telah membacakan materi. Oke, dilanjut kepada Zahra. Di sini saya akan menjelaskan penyebab keruntuhan Kesultanan Gua Talo dan dampak keruntuhan Kesultanan Gua Talo. Penyebab keruntuhan Kesultanan Gua Talo: 1. Dominasi VOC dalam perdagangan. VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Nusantara. 2. Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669. 3. Perjanjian Bungaya tahun 1667. 4. Mengakui monopoli perdagangan VOC. 5. Konflik internal dan pengkhianatan. Dampak keruntuhan Kesultanan Gua Talo. Dominasi VOC. Dengan runtuhnya Gua Talo, VOC berhasil menguasai jalur perdagangan di wilayah timur Nusantara, memperkuat monopoli mereka atas rempah-rempah. Perubahan politik regional. Kerajaan-kerajaan seperti Bone mendapatkan kembali kemerdekaannya dan menjadi sekutu VOC, mengubah peta politik di Sulawesi Selatan. Penurunan ekonomi lokal. Hilangnya kontrol atas perdagangan menyebabkan penurunan ekonomi di wilayah bekas kekuasaan Gua Talo. Terima kasih kepada Zahra Luna. Dilanjut oleh Tiara. Saya akan menjelaskan alasan dan penjelasan dari Kesultanan Gua Talo. Alasan ke-1, perbesaran pusat perdagangan. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 menyebabkan banyak pedagang muslim, termasuk dari Jawa, Sumatera, dan wilayah lain di Nusantara, mencari alternatif pusat perdagangan. Gua Talo yang terletak strategis di Sulawesi Selatan menjadi salah satu tujuan utama. Hal ini meningkatkan aktivitas perdagangan di Gua Talo dan menjadikannya pusat perdagangan penting di wilayah timur Nusantara. Alasan kedua, penguatan Islam. Kedatangan pedagang muslim dari berbagai daerah juga membawa pengaruh agama Islam yang lebih kuat ke Gua Talo. Para pedagang ini tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam. Proses Islamisasi di Gua Talo semakin intensif. Setelah jatuhnya Malaka, pada awal abad ke-17, kerajaan Gua Talo secara resmi memeluk agama Islam. Alasan ketiga, persaingan dengan Portugis. Meskipun Gua Talo mendapatkan keuntungan dari pergeseran perdagangan, jatuhnya Malaka juga menimbulkan persaingan dengan Portugis. Portugis berusaha memperluas pengaruhnya ke wilayah timur Nusantara, termasuk Sulawesi. Hal ini menyebabkan konflik dan ketegangan antara Gua Talo dan Portugis dalam upaya mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.